Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anna Mufidatul Afifah dan rekan saya Mbak Rofiko dan Mila Faridatus Salma dari Pendidikan Ekonomi 4B STKIP PGRI Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor produksi spesifik dan distribusi pendapatan dalam mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Nafik Umurul Hadi SE MSI. Faktor-faktor produksi spesifik dan distribusi pendapatan. A. Faktor model spesifik. Spesifik vektor model dikembangkan oleh Paul S. Samuel and Ronald Jones seperti hanya model Ricard. Yang sederhana itu, model ini mengasumsikan adanya suatu perekonomian rekaan yang hanya memproduksi dua jenis barang, dan perekonomian tersebut bisa mengalokasikan seluruh tenaga kerjanya di antara kedua sektor tersebut. Namun tidak seperti model Ricard, model faktor spesifik memperhitungkan adanya faktor-faktor produksi lain di luar tenaga kerja. Jika tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bisa berpindah atau mobile factor dan dapat beralih antar sektor, faktor-faktor produksi lain ini dipandang spesifik. Artinya, faktor-faktor produksi tersebut hanya dapat digunakan dalam menghasilkan barang-barang tertentu saja secara baku sehingga tidak dapat berpindah-pindah. Asumsi-asumsi model. Bayangkanlah sebuah perekonomian yang hanya memproduksi dua macam barang, yakni produk manufaktur dan makanan. Sekarang perekonomian domestik tidak cuma memiliki satu jenis faktor produksi saja, melainkan tiga, yaitu tenaga kerja atau L, modal atau K, dan tanah atau T. Produk manufaktur dibuat terutama dengan menggunakan faktor produksi modal dan tenaga kerja, tidak menggunakan tanah sama sekali. Oleh karena itu, tenaga kerja merupakan faktor produksi berpindah yang dapat digunakan di kedua sektor. Sedangkan tanah dan modal merupakan faktor-faktor produksi spesifik yang hanya dapat digunakan dalam kegiatan produksi atas salah satu barang saja. Batas-batas kemungkinan produksi. Model faktor spesifik juga mengasumsikan bahwa setiap faktor produksi spesifik, yakni modal dan tanah, hanya dapat digunakan di satu sektor saja. Masing-masing untuk sektor manufaktur dan makanan, hanya faktor produksi tenaga kerja saja yang dapat digunakan di kedua sektor. Maka, untuk menganalisis batas-batas kemungkinan produksi dari perekonomian yang bersangkutan, kita hanya perlu mengetahui bagaimana keragaman output perekonomian itu akan mengalami perubahan seandainya faktor produksi tenaga kerja berpindah dari sektor ke sektor lain. Batas-batas kemungkinan produksi. Pada peragat 3.1, kecondongan HIM KLM mencerminkan produk marginal tenaga kerja atau marginal product of labor, yakni tambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu orang pekerja. Namun jika input tenaga kerja terus ditingkatkan tanpa meningkatkan modal, lazimnya akan terjadi tambahan hasil yang kian menurun atau diminishing returns. Karena penambahan setiap satu tenaga kerja berarti setiap pekerja harus bekerja dengan modal yang terus berkurang. Maka setiap tambahan pekerja selanjutnya akan menambah produksi dengan jumlah yang makin sedikit apabila dibandingkan dengan penambahan tenaga kerja sebelumnya. Pada peragat 3.2, memberikan penjelasan yang sama akan tetapi dengan cara yang berbeda. Pada peraga ini secara langsung kita akan menggambarkan produk marginal tenaga kerja sebagai fungsi dari seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan. Pada lampiran di akhir bab ini juga akan ditunjukkan bahwa daerah yang terletak di bawah kurva produk marginal, yakni bidang arsiran, mencerminkan keseluruhan output dari sektor manufaktur. Batas-batas kemungkinan produksi. Pada peraga 3.3,
merupakan sebuah diagram 4 kuadran. Pada kuadran kanan bawah ditunjukkan fungsi produksi untuk sektor manufaktur yang telah diperagakan dalam peraga 3.1. Namun kali ini kita putar arahnya. Pergerakannya menurun sepanjang sumbu vertikal menunjukkan peningkatan input tenaga kerja ke sektor manufaktur. Sedangkan pergerakan ke kanan sepanjang sumbu horizontal menunjukkan peningkatan output manufaktur. Kemudian, pada kuadran kiri atas ditunjukkan hubungan di dalam fungsi produksi untuk sektor makanan. Bukan ini ternyata terbalik pula. Bagian ini ternyata terbalik pula, sehingga pergerakan ke kiri panjang sumbu horizontal menunjukkan peningkatan input tenaga kerja ke sektor makanan, sementara pergerakan ke arah atas di sepanjang sumbu vertikal menunjukkan peningkatan output makanan. Kuadran sebelah kiri bawah mencerminkan alokasi segenap tenaga kerja di dalam perekonomian yang bersangkutan secara keseluruhan. Kedua kuantitasnya diukur secara berlawanan dengan arah yang lain. Pergerakan ke bawah sepanjang sumbu vertikal menunjukkan peningkatan pekerja yang diserap oleh sektor manufaktur. Sedangkan pergerakan ke arah kiri sepanjang sumbu horizontal menunjukkan peningkatan jumlah pekerja yang diserap oleh sektor makanan. Oleh karena peningkatan pekerja di satu sektor pasti mengakibatkan berkurangnya jumlah pekerja yang tersedia bagi sektor lain, maka kombinasi alokasi tenaga kerja tersebut bisa diwakili oleh garis yang berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Harga, upah, dan alokasi kerja. Beberapa banyak negara kerja akan dipekerjakan di masing-masing sektor untuk menjawab ini. Perhatikan permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. Permintaan untuk tenaga kerja di setiap sektor bergantung pada harga output dan tingkat upah yang ada. Selanjutnya, tingkat upah itu sendiri akan ditentukan oleh kombinasi permintaan tenaga kerja dan sektor makanan dan manufaktur. Dengan harga-harga manufaktur dan makanan serta tingkat upah tertentu, kita dapat menentukan jumlah tenaga kerja dan output setiap sektor. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Rofikoh. Di setiap sektor, keuntungan maksimum akan tercapai bila pengusaha menggunakan tenaga kerja sampai ke suatu titik tertentu, di mana nilai yang dihasilkan oleh tambahan 1 jam kerja sama dengan biaya tenaga kerja selama 1 jam. Di sektor manufaktur misalnya, nilai tambahan 1 jam kerja sama dengan produk marginal tenaga kerja di sektor manufaktur dikalikan dengan harga 1 unit manufaktur, atau MPLM kali PM. Jika W adalah simbol bagi tingkat upah pekerja, maka kalangan pengusaha atau majikan akan menyerap pekerja sampai di batas di mana MPLM kali PM sama dengan W. Akan tetapi, produk marginal tenaga kerja di sektor manufaktur sebagaimana telah diperagakan dalam peraga 3.2, bentuknya menurun dari kiri atas ke kanan bawah karena adanya kaidah imbalan yang terus berkurang atau diminishing return. Demikian pula, nilai yang dibuahkan oleh pertambahan jam kerja di sektor makanan adalah MPLF kali PF. Kurva permintaan untuk tenaga kerja di sektor makanan dengan demikian bisa dirumuskan sebagai berikut. MPLF kali PF sama dengan W. Tingkat upah atau W harus sama di kedua sektor karena adanya asumsi bahwa tenaga kerja bebas berpindah antar sektor. Artinya, karena tenaga kerja merupakan faktor bergerak, mereka akan segera berpindah dari sektor yang memberi upah rendah ke sektor lain yang upahnya lebih tinggi. Proses perpindahan ini akan berlangsung terus sampai tingkat upah menjadi sama di semua sektor. Pada peraga 3.4,
kita dapat melihat bagaimana tingkat upah dan tenaga kerja di setiap sektor ditentukan pada tingkat harga makanan dan manufaktur tertentu. Sepanjang sumbu horizontal pada peraga 3.4 diperlihatkan penawaran tenaga kerja total. Pengukuran dari sisi kiri menunjukkan nilai produk marginal, value of the marginal product, dari tenaga kerja di sektor manufaktur yang diperoleh dari kurva MPLM dan peraga 3.2 dikalikan dengan PM. Ini adalah kurva permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur, sedangkan pengukuran dari sisi kanan menunjukkan nilai produk marginal dari tenaga kerja di sektor makanan yang merupakan permintaan terhadap tenaga kerja dari sektor makanan. Keseimbangan tingkat upah dan alokasi tenaga kerja antara kedua sektor tersebut ditunjukkan oleh titik 1. Pada tingkat upah W1, jumlah tenaga kerja yang diminta oleh sektor manufaktur atau LM1 dan makanan atau LF1 persis sama dengan total penawaran tenaga kerja atau L. Ada hubungan yang sangat penting di antara harga-harga relatif dan output. Hubungan ini tampak jelas dari analisis alokasi tenaga kerja di atas. Hubungan tersebut berlaku untuk keadaan yang lebih umum daripada apa yang telah dijelaskan oleh model faktor spesifik. Persamaan-persamaan 3.4 dan 3.5 menyatakan bahwa MPLM kali PM sama dengan MPLF kali PF sama dengan W. Persamaan ini bisa dirombak kembali menjadi sebuah rumusan yang berbeda, yakni minus MPLF dibagi MPLM sama dengan minus PM dibagi PF. Sisi kiri dari persamaan tersebut merupakan kecondongan dari kurva batas-batas kemungkinan produksi pada titik produksi aktual. Sisi kanan dari persamaan yang sama merupakan minus harga negatif dari manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa titik produksi yang terletak pada kurva batas-batas kemungkinan produksi harus merupakan garis singgung yang kecondongannya adalah minus harga manufaktur dibagi dengan harga makanan. Hal ini dilukiskan secara grafis dalam peraga 3.5 jika harga relatif produk manufaktur adalah PM dibagi PF 1, maka perekonomian yang bersangkutan akan berproduksi pada titik 1. Apa yang akan terjadi dengan alokasi tenaga kerja dan distribusi pendapatan jika harga-harga makanan dan manufaktur berubah? Ingat bahwa suatu perubahan harga dapat diurai menjadi dua bagian, perubahan PM dan PF, secara serentak dengan proporsi yang sama, dan perubahan hanya pada satu harga. Misalnya saja harga produk manufaktur meningkat 17% dan harga makanan naik 10%. Kita dapat menganalisis dampak-dampak dari perubahan ini dengan lebih dulu mempertanyakan apa yang terjadi jika produk manufaktur dan makanan sama-sama meningkat sebesar 10%. Lalu memperhitungkan apa yang terjadi jika harga produk manufaktur meningkat 7%. Dengan cara ini kita bisa memisahkan dampak perubahan tingkat harga keseluruhan dari dampak perubahan harga relatif. Perubahan semua harga dengan proporsi yang sama. Pada peraga 3.6 menunjukkan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan PM dan PF dengan proporsi yang sama. PM meningkat dari PM1 ke PM2, sementara itu PF meningkat dari PF1 ke PF2. Jika harga kedua barang ini sama-sama meningkat sebesar 10%, kurva-kurva permintaan terhadap tenaga kerja keduanya akan bergeser ke atas sebesar 10% juga. Seperti dapat Anda lihat pada diagram, pergeseran-pergeseran ini menyebabkan kenaikan 10% dalam tingkat upah dari W1 atau titik 1 ke W2 atau titik 2. Adapun alokasi tenaga kerja antar sektor dan output kedua sektor itu sama sekali tidak berubah. Sesungguhnya apabila PM dan PF berubah dengan proporsi yang sama, maka perubahan real tidak terjadi. Tingkat upah meningkat dengan proporsi yang sama dengan perubahan harga, karena itu tingkat upah real, yakni rasio tingkat upah terhadap harga-harga barang sama sekali tidak terpengaruh. Dengan jumlah pekerja yang diserap di kedua sektor tidak berubah, dan semuanya memperoleh tingkat upah real yang juga sama.
maka pendapatan real pemilik modal dan tanah juga tetap sama. Dengan cara demikian, setiap orang persis pada posisi yang sama seperti sebelumnya. Kenyataan ini menunjukkan berlakunya suatu kaidah umum. Perubahan-perubahan di dalam tingkat harga umum tidak akan menimbulkan dampak-dampak real, artinya tidak terjadi perubahan kuantitas secara fisik di dalam perekonomian yang bersangkutan. Yang terjadi hanyalah perubahan harga-harga secara relatif, yang dalam kasus ini berarti perubahan harga produk manufaktur secara relatif terhadap harga makanan atau PM dibagi PF, dan hasil ini tidak mempengaruhi kesejahteraan atau alokasi sumber daya. Perubahan harga secara relatif. Kini perhatikanlah dampak-dampak perubahan harga yang tidak mempengaruhi harga-harga relatif pada peraga 3.7 menunjukkan dampak perubahan harga yang terjadi hanya atas satu barang. Dalam kasus ini adalah kenaikan harga manufaktur atau PM, yakni dari PM1 ke PM2. Dampak dari kenaikan PM tersebut adalah bergesernya kurva permintaan tenaga kerja sektor manufaktur ke atas dengan proporsi yang sama dengan kenaikan harga. Ini menggeser keseimbangan dari titik 1 ke titik 2. Catat dua fakta penting akibat pergeseran ini. Pertama, meskipun tingkat upah meningkat, peningkatannya lebih kecil daripada peningkatan harga manufaktur. Ini dapat dilihat dengan membandingkan peraga 3.6 dan 3.7. Dalam peraga 3.6 yang memperlihatkan dampak dari kenaikan sebesar 10% baik dalam PM maupun PF, kita bisa melihat bahwa W juga meningkat sebesar 10%. Jika hanya PM yang meningkat, maka peningkatan W tentu saja lebih kecil, katakanlah hanya 5%. Kedua, jika hanya PM yang mengalami peningkatan, maka berbeda sekali dengan kasus peningkatan simultan dalam PF dan PM. Tenaga kerja akan ramai-ramai berpindah dari sektor makanan ke sektor manufaktur, sehingga output manufaktur akan naik, sedangkan output makanan turun. Karena itu, W tidak meningkat sebesar PM, karena pekerjaan di sektor manufaktur meningkat, marginal produk tenaga kerja di sektor tersebut turun. Harga-harga relatif dan distribusi pendapatan. Aspek-aspek dari model faktor spesifik. 1. Penentuan kemungkinan-kemungkinan produksi dengan segenap sumber daya dan tingkat teknologi tertentu yang dimiliki oleh suatu perekonomian. 2. Penentuan alokasi sumber daya produksi dan harga-harga relatif dalam suatu perekonomian pasar. Implikasi hasil ini dengan pendapatan real tiga kelompok ekonomi yang tengah kita bahas, pekerja, pemilik modal, dan tuan tanah. Tingkat upah pekerja naik, namun dengan proporsi yang lebih rendah daripada kenaikan PM. Tingkat upah real mereka yang dinyatakan dalam harga produk manufaktur atau W per PM turun. Sedangkan jika tingkat upah mereka yang dinyatakan dengan satuan harga makanan atau W per PF, maka angkanya naik. Dengan demikian, belum bisa dipastikan apakah kondisi para pekerja lebih sejahtera atau tidak sehubungan dengan adanya kenaikan harga produk manufaktur tersebut. Hal ini tergantung pada seberapa penting produk manufaktur itu bila dibandingkan dengan makanan dalam konsumsi pekerja. B. Perdagangan internasional dan model faktor spesifik. Penawaran relatif berbeda karena setiap negara cenderung memiliki lebih dari satu faktor produksi, sehingga negara-negara juga bisa berbeda dalam sumber daya yang mereka miliki. Adalah suatu hal yang penting untuk meninjau bagaimana perbedaan kepemilikan sumber daya yang dapat mempengaruhi penawaran relatif. Pertama, sumber-sumber daya dan penawaran relatif. Bentuk keterkaitan pokok antara kepemilikan sumber daya dan penawaran relatif sangat jelas. Suatu negara yang memiliki banyak modal dan sedikit lahan akan cenderung jauh lebih banyak membuat produk manufaktur ketimbang makanan pada tingkat harga relatif tertentu. Sedangkan negara dengan lahan yang luas dan modal yang sedikit akan memilih prioritas produksi sebaliknya. 2. Perdagangan dan harga-harga relatif.
Dalam model ini, sebagaimana semestinya, hubungan-hubungan perdagangan internasional cenderung mendorong terjadinya konvergensi atau penyamaan harga-harga relatif. Pola-pola perdagangan ditunjukkan dengan kurva kendala anggaran suatu perekonomian dagang. Pada kurva ini menggambarkan dua karakteristik penting dari kendala anggaran bagi sebuah perekonomian yang melaksanakan perdagangan internasional. Pertama, nilai kecondongan kendala anggaran adalah minus PM per PF, yang merupakan harga relatif produk manufaktur. Alasannya, dengan mengurangi konsumsi 1 unit produk manufaktur, berarti perekonomian menghemat sebesar PM. Jumlah ini cukup untuk membeli PM per PF unit tambahan makanan. Yang kedua, seperti dilukiskan oleh titik 1 dalam kurva tersebut, di mana kendala anggaran merupakan garis singgung atau tangan pada kurva batas-batas kemungkinan produksi, di mana titik persinggungannya menggambarkan pilihan suatu perekonomian pada harga relatif manufaktur tertentu. Artinya, perekonomian selalu dapat mengkonsumsi apa yang ia produksi. Titik 1 menunjukkan produksi perekonomian yang bersangkutan. Konsumsi perekonomian itu harus terletak di sepanjang garis yang kecondongannya sama dengan minus harga relatif manufaktur. C. Distribusi pendapatan dan keuntungan perdagangan. Untuk menunjukkan bahwa perdagangan merupakan sumber keuntungan potensial bagi setiap orang, kita perlu menempuh 3 tahapan berikut ini. Pertama, kita mengetahui bahwa tanpa perdagangan, suatu perekonomian hanya akan memproduksi apa yang akan dikonsumsinya dan sebaliknya. 2. Kita telah mengetahui bahwa perekonomian yang berdagang bisa mengkonsumsi lebih banyak untuk kedua barang dibandingkan yang dapat dilakukan tanpa perdagangan. Ketiga, coba kita amati apabila suatu perekonomian secara keseluruhan dapat mengkonsumsi lebih banyak untuk kedua barang daripada bisa diproduksinya sendiri, maka pada dasarnya hubungan dagang itu memungkinkan untuk memberikan setiap individu lebih banyak persediaan dan peluang konsumsi untuk kedua barang. D. Ekonomi politik perdagangan, tinjauan penjajakan. Ada 2 cara untuk meninjau kebijakan perdagangan atau kebijakan pemerintah, yakni pertama dengan mendasarkan pembahasan pada tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai melalui penerapan kebijakan perdagangan. Langsung menyoroti langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dari berbagai negara dalam praktek pemberlakuan kebijakan perdagangan ini. Kebijakan perdagangan yang optimal. Pemerintah dengan cara-cara tertentu harus menghitung dan memperbandingkan keuntungan yang diperoleh sekelompok masyarakat dan kerugian yang akan diderita oleh kelompok lainnya. Jika misalnya pemerintah domestik secara relatif lebih memperhatikan kerugian yang diderita petani beras ketimbang memberi keuntungan tambahan kepada para penjahit pakaian, maka perdagangan internasional yang harus dalam analisis kita memberikan manfaat kepada pembuat pakaian dan merugikan petani beras di domestik. Mungkin merupakan hal yang buruk dilihat dari sisi tinjauan pemerintah, dan pemerintah yang bersangkutan pasti akan menerapkan suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah perdagangan bebas. Banyak alasan mengapa satu kelompok lebih diperhatikan daripada kelompok-kelompok lainnya. Namun alasan yang paling mendesak bagi diterapkannya kebijakan perdagangan adalah untuk menyelamatkan sekelompok masyarakat tertentu yang akan terpukul habis oleh perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan yang optimal, walaupun kelangkaan para pakar ekonomi internasional mengakui akan pentingnya aspek pemerataan pendapatan, kebanyakan ekonom tetap teguh pada keyakinannya bahwa pilihan yang terbaik adalah perdagangan yang sedikit banyak bersifat bebas. Pada dasarnya terdapat 3 alasan mengapa kalangan ekonom umumnya tidak terlalu menekankan pada dampak distribusi pendapatan dari perdagangan. Pertama, dampak distribusi pendapatan bukan persoalan khas atau hanya ada pada perdagangan internasional. 2. Apapun kelemahannya, selalu akan lebih baik jika perdagangan dimungkinkan berlangsung secara bebas.
Ketiga, pihak-pihak yang mengalami kerugian dari pengikatan hubungan perdagangan biasanya lebih terorganisir dibandingkan dengan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan. Masalah distribusi pendapatan dan politik perdagangan. Dalam prakteknya, keberadaan kekuatan imbangan seperti itu merupakan kasus yang amat langka, baik di Amerika Serikat maupun di kebanyakan negara yang lainnya. Kelompok-kelompok yang menginginkan pembatasan perdagangan tampaknya secara politis memang lebih efektif dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang sebaliknya justru menginginkan perluasan perdagangan. Biasanya kelompok-kelompok yang memperoleh keuntungan dari perdagangan untuk produk-produk tertentu adalah kelompok-kelompok yang kurang terkonsentrasi, kurang terdidik secara politik, dan juga kurang terorganisir bila dibandingkan dengan pihak-pihak yang menderita kerugian akibat perdagangan. Jika produsen dan konsumen secara setara dapat diwakili kepentingannya, maka kebijakan ini tidak akan pernah dibuat. Namun secara absolut, keuntungan yang diderita oleh setiap konsumen secara individual kecil sekali. Sekian video dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.